Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita Sandra dengan NIM 21016051 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video bagian saya akan menjelaskan salah satu bagian dari satuan sintaksis, yaitu frasa. Namun sebelum saya memaparkan mengenai frasa, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian dari sintaksis. Sintaksis. Secara istilah, sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata san yang berarti dalam dan tetien yang berarti menempatkan. Berdasarkan pengertian sintaksis baik secara istilah maupun secara etimologi yang telah saya sebutkan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa atau bagian dari subsistem gramatika yang mempelajari mengenai seluk-beluk kata yang nantinya kata-kata tersebut akan dibentuk dan diatur menjadi suatu kalimat yang padu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi bagian saya, yaitu mengenai salah satu bagian dari satuan sintaksis, yaitu frasa. Seperti yang kita ketahui bahwa frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki hubungan antara subjek dan predikat dan tidak memiliki intonasi final. Seperti yang kita ketahui bahwa intonasi final itu seperti tanda titik, tanda seru, tanda tanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jenis-jenis frasa. Pada dasarnya, frasa memiliki banyak sekali jenis-jenis dan jenis-jenis tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori frasa berdasarkan pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Frasa dalam kategori ini memiliki 3 jenis. Yang pertama, frasa nominal, yang kedua, frasa verbal, dan yang ketiga, frasa adjektifal. Yang pertama adalah frasa nominal. Seperti yang kita ketahui bahwa nominal itu berkaitan dengan kata benda, dan frasa ini biasanya identik dengan pengisi fungsi subjek dan pengisi fungsi objek. Contohnya kata sebuah kursi, sebuah meja, sebuah lampu, sebuah lemari, dan lain sebagainya, berkaitan dengan kata benda. Yang kedua adalah frasa verbal. Seperti yang kita ketahui bahwa verbal berkaitan dengan pekerjaan. Nah, frasa verbal ini biasanya identik dengan pengisi fungsi subjek dan fungsi predikat. Contoh kecilnya adalah sedang makan, sedang minum, sedang tidur, dan lain sebagainya. Jenis frasa berdasarkan pengisi fungsi-fungsi sintaksis yang ketiga adalah frasa adjektifal. Seperti yang kita ketahui bahwa adjektifal berkaitan dengan kata sifat. Dan frasa adjektifal ini identik dikenal sebagai frasa pengisi fungsi pelengkap dan pengisi fungsi keterangan. Jenis kategori frasa yang kedua adalah kategori frasa berdasarkan hubungan antar unsur-unsurnya. Jenis frasa pada kategori ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, frasa koordinatif, dan yang kedua adalah frasa subordinatif. Frasa yang pertama adalah frasa yang koordinatif. Seperti namanya yaitu koordinatif, maka sudah sangat jelas bahwa frasa ini merupakan frasa yang unsur-unsurnya bersifat setara. Baik, contoh kecilnya yaitu pada kalimat mereka menangis dan meratapi nasibnya. Jika kita pahami lebih mendalam makna dari kalimat ini, maka kita akan tahu bahwa kata menangis dan kata meratapi merupakan kedua kata yang memang penulisannya berbeda namun memiliki makna yang sama atau setara. Inilah yang dimaksud dengan frasa yang berkoordinatif. Sedangkan jenis frasa kedua dalam kategori ini yaitu frasa subordinatif merupakan frasa yang sifatnya berkebalikan dengan frasa koordinatif yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu unsur-unsurnya tidak setara. Pembagian jenis frasa yang selanjutnya adalah berdasarkan kategori keutuhan. Jenis frasa pada kategori ini juga terbagi 2, yaitu yang pertama adalah frasa endosentris dan yang kedua adalah frasa eksosentris. Yang pertama adalah frasa endosentris. Frasa endosentris merupakan frasa yang meskipun salah satu unsurnya dihilangkan, namun unsur-unsur yang lainnya masih dapat menerangkan makna dari kalimat tersebut. Baik, kita coba mengambil contoh pada kalimat beliau naik mobil dinas. Jika salah satu unsurnya yaitu kata dinas saya hilangkan, maka kalimatnya akan menjadi beliau naik mobil. Apakah kalimat ini masih dapat dipahami? Jika masih dapat dipahami, inilah yang dimaksud dengan frasa endosentris. Meskipun salah satu unsurnya atau katanya dihilangkan, tapi masih dapat menjelaskan makna dari kalimat tersebut. Baik, jenis frasa yang kedua dalam kategori ini adalah frasa eksosentris.
Sederhananya, frasa eksosentris merupakan frasa yang unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan atau salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan. Maka sudah sangat jelas dan dapat kita pahami bahwa frasa eksosentris ini merupakan frasa yang sifatnya berkebalikan dengan frasa endosentris yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika salah satu unsurnya dihilangkan, maka unsur-unsur yang lain tidak dapat menjelaskan makna dari kalimat tersebut. Baik, kita coba mengambil contoh pada kalimat ibu berjualan di pasar. Jika kata pasar saya hilangkan, maka kalimatnya akan menjadi ibu berjualan di ... Kalimat ini tidak dapat dipahami maknanya karena salah satu unsurnya yaitu unsur pasar dihilangkan. Begitupun jika kalimat ibu berjualan di pasar, kata di-nya saya hilangkan, maka kalimatnya akan menjadi ibu berjualan ... pasar. Kalimat ini pun tidak dapat dipahami maknanya karena salah satu unsurnya yaitu unsur dihilangkan. Itulah yang dimaksud dengan frasa eksosentris. Jika salah satu maknanya atau salah satu unsurnya dihilangkan, maka tidak akan menjelaskan unsur-unsur yang lainnya. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi satuan-satuan sintaksis yang lainnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.